Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Sekarang kita belajar tentang matematika peminatan. Matematika peminatan ini pada bab pertama atau KD pertama kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Waktu di kelas 11, kalian juga sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan konsep limit trigonometri. Nah, yang kedua, menyelesaikan soal sederhana tentang limit trigonometri. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa. Oke, yang pertama kita belajar tentang konsep limit fungsi trigonometri. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu sama dengan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Tahap-tahapnya yang sama. Yang pertama, tahap substitusi. Apa itu substitusi? Yaitu mengganti nilai limit X-nya ke dalam fungsinya. Contohnya, yang pertama limit cos X per X untuk X yang mendekati 0. Nah, kalau untuk substitusi maka X ini kita ganti dengan 0. Jadinya cos 0 per 0. Berapa cos 0? Cos 0 hasilnya 1. Yang di bawah 0-nya tetap 0. Maka 1 per 0 sama dengan tak hingga tak. Kemudian yang kedua, limit X per cos X. X-nya menuju 0. Nah, kita ganti X-nya 0. Maka 0 per cos 0. 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, soal yang berikutnya, limit sin X per X untuk X mendekati 0. Kita ganti juga X-nya dengan 0. Maka menjadi sin 0 per 0. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. 0 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi ini berarti ada nilai lain selain 0 per 0. Berikutnya, limit tan X per X. Kita juga ganti X-nya menuju 0. Maka tan 0 per 0. Tan 0 derajat sama dengan 0. 0 per 0 juga tidak terdefinisi. Jadi khusus untuk nilai limit dengan substitusi yang hasilnya tidak terdefinisi ini, ada rumus tertentu. Sedangkan untuk limit cos X per X dan limit X per cos X, hasilnya sudah ada. Limit cos X per X untuk X mendekati 0, hasilnya infinity. Sedangkan limit X per cos X untuk X mendekati 0, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil. Sedangkan tidak terdefinisi, bukan ini hasilnya. Ada hasil lain. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tatap muka, Ibu akan menjelaskan apa hasil dari kedua limit ini. Tetapi karena kita sekarang belajarnya jarak jauh secara daring, maka pada kesempatan ini Ibu tidak bisa menjelaskan bagaimana datangnya rumus yang dua ini. Nah, sekarang kita dapatkan saja rumus jadinya, yaitu menyelesaikan limit dengan menggunakan rumus. Rumus yang pertama, limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu hasilnya 1. Nah, ini kita kembangkan menjadi limit sin AX per AX. Ini harus sama. Untuk X mendekati 0 hasilnya 1. Nah, begitu juga jika limit X per sin X, ini tukar letak.
Maka dikembangkan juga menjadi limit AX per sin AX hasilnya sama dengan 1. Berikutnya limit tangen X per X. Untuk X mendekati 0 hasilnya juga 1. Dan pengembangan rumusnya limit tan AX per AX juga hasilnya 1 untuk X mendekati 0. Jika ditukar letaknya atau dibalikkan, maka limit X per tan X juga sama dengan 1. Dan pengembangannya limit AX per tan AX untuk X sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, untuk memantapkan rumus-rumus ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, maka rumus yang akan kita pakai adalah rumus limit sin ax per ax. Untuk x mendekati 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, rumus ini yang harus kita tuju. Apa perbedaan soal dengan rumus? Pada rumus, AX dengan AX ini sama. Sedangkan di soal kita ini berbeda. Bagaimana caranya? Kita harus menuju rumus ini. Untuk itu, pembilang dan penyebut kita kali dengan 3X per 3X. Supaya di bawah ini, penyebut ini kita bertemu dengan 3X ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mendekati bentuk rumus? Maka 3X dengan 2X ini kita tukar letak. Karena perkalian boleh ditukar letak menjadi limit X mendekati 0 sin 3X per 3X kali 3X per 2X. Nah, ini 2X dengan 3X ini kita tukar letak. Nah, sesuai dengan rumus yang ada, kalau sudah sama AX dengan AX-nya antara pembilang dengan penyebut, maka hasil limitnya sama dengan 1. Berarti ini yang Ibu kotakkan ini hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi 1 dikali 3X per 2X. Nah, X atas dengan X bawah boleh dibagi. X bagi X habis. Maka yang tinggal hasilnya 3 per 2. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 0 untuk 4X per tangen 5X. Nah, kira-kira rumus yang mana yang akan kita pakai ini? Ya, rumus yang akan kita pakai adalah rumus limit X mendekati 0 AX per tan AX sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya supaya sama? Pembilang dengan penyebut sama-sama AX. Ini, dengan apa harus kita kali? Apakah kita kali dengan 5X per 5X atau 4X per 4X? Nah, karena di sini jadi yang menjadi AX-nya adalah 5X, maka akan kita kali dengan 5X per 5X. Ini dia. Tangen limit X mendekati 0, 4X per tangen 5X dikali 5X per 5X. Nah, gimana lagi langkahnya? Ya, kita tukar letak antara 4X dengan 5X ini. Nah, ini jadinya. Nah, ini udah sama kan antara 5X dengan 5X? Sudah mendekati rumus, sudah dalam bentuk rumus ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk rumus ini artinya yang sudah berbentuk rumus, tangen X mendekati 0, 5X per tangen X sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 kali 4X per 5X. X dengan X bisa dibagi, habis dia. Jadi yang tinggal hasilnya 4 per 5. Guys, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pelajaran dengan baik.
dan bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan nanti di LKPD dengan baik. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.